luar biasa. Tapi memang salah satu hal yang paling penting ya, yang kemudian, manusiawi banget dan memang jadi ciri khas manusia tuh emosi. Kalau makhluk lain barangkali nggak kenal emosi ya, misalkan setan aja. Kok jadi setan ya makhluk lain ya? Mereka sangat konsisten untuk menggoda manusia ya, kelakuan setan itu gitu, juga malaikat atau makhluk yang barangkali kita temui kasat mata kayak hewan, tumbuhan, ya mereka perilakunya itu bisa diidentifikasi ya. Kita tahu kalau tumbuhan dicangkok atau disetek, setek batang gitu ya, itu mungkin akan tumbuh menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kalaupun enggak ya tergantung iklim, pH ya, kelembapan dan macam-macam. Tapi hanya manusia yang memiliki perasaan. Makanya tadi luar biasa ya, udah siap, udah ready. Wah, ternyata banyak hal yang kemudian tidak kita inginkan muncul dalam kehidupan dan pengalaman keseharian kita. Nah, bagaimana cara kita kemudian merespon emosi-emosi itu? Aduh, luar biasa ya. Itu yang perlu kita sikapi sama-sama teman-teman semua. Dan terima kasih sudah hadir kembali di Wellness Festival ya, di mana kita akan menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional yang akan ada grand event-nya nanti si Magna di tanggal 16 Oktober kalau nggak salah ya. Dan juga diiringi dengan nanti ada konseling gratis, juga nanti diakhiri sama adanya job fair gitu ya. Dan sekarang parade webinar yang kita sharing bareng sama orang-orang yang keren dan kece di bidangnya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, kolega-kolega dosen saya yang kece-kece dan keren-keren ya. Ini udah pertemuan keempat dan kita akan bahas soal mengelola emosi. Mudah-mudahan sinyal saya sepanjang jalan bagus ya. Kalau tidak lagi nyari sesuatu yang bisa dilempar ya. Oh, enggak ya. Nah, apakah melempar-lempar merupakan tanda seorang itu cerdas apa enggak? Jadi bahwa manusia merespon kejadian dan kejadian yang direspon itu kemudian apakah berpengaruh sama orang lain atau tidak, berpengaruh atas dirinya atau tidak, itu juga bagian dari emosi. Tapi sebelum kita mulai bahas, saya pengen nanya seperti biasa ke teman-teman ya. Tadi udah bikin pertanyaannya, sekarang buyar, makanya harus bikin lagi. Teman-teman, silahkan nih sebagai tanda kehadiran teman-teman dan antusiasme teman-teman, tolong share di kolom chat ya. Share di kolom chat. Kira-kira pengalaman tuliskan satu pengalaman menyenangkan orang lain yang membuat teman-teman ikut senang ya. Tulis pengalaman di mana aku ikut senang gara-gara aku menyaksikan orang lain juga senang. Nah, kira-kira orang lainnya ngapain? Ngelihat orang lain apa yang bikin teman-teman senang? Ayo, silahkan ya. Tolong jangan ada yang bahas Rizky Bilar dan Lesti ya. Jadi senang melihat orang lain apa? Silahkan tuliskan di kolom chat ya. Teman akhirnya bisa punya. Iya benar ya. Karena barangkali gak semua orang bisa mengangkat dan menopang tubuhnya sendiri via sebuah gerakan aktivitas namanya push up. Terima kasih Kak Novita. Ya Kak Novita ini memang orang fitness ya. Luar biasa. Ada Kak Ratri melihat orang lain bisa bangkit dari keterpurukannya. Halo. Betul sekali ya, luar biasa. Keren bingit, keren bingit. Kak Indah Ratna ngelihat teman kuliah, oh nggak ada koma ya, ngelihat teman kuliah, koma nikah gitu maksudnya ya, iya betul. Ngelihat teman positif hamil setelah menunggu 7 tahun, alhamdulillah. Nunggu apa ya? Oh nunggu hamil gitu ya maksudnya ya. Oke. Suami makan masakan istri, seneng banget. Sahabat saya nikah, garukin punggung mama, masya Allah soleha sekali Kak Ayu ya. Saat bisa membuat teman tertawa, iya. Wah ini stand up komedian nih Kak Elda ya. Sahabat nikah, iya. Semua ngomongin nikah nih. Aku ikut senang jika melihat orang lain peduli akan kesehatan mentalnya. Iya, aku juga sama, suka kayak gitu kamu Tia, thank you ya. Kak Bella pertama kali lihat anak berjalan, kemana? Ke mall? Ya. Aku senang pas teman aku dapat kerjaan baru yang di tempat barunya dia terlihat bahagia. Yes, aku juga senang ya. Mudah-mudahan dia jadi bisa optimal. Ada Risa, sahabat nikah dengan senyum yang paling bahagia. Iya, biasanya kalau di resepsi nikahan tuh seharian senyum itu habisnya kram ya, sakit. Kalau teman-teman yang udah pernah menikah dan
melaksanakan resepsi itu capek senyum terus. Terima kasih, terima kasih. Capek seharian senyum. Lihat anak pertama kali pentas di panggung, iya. Wah, ini masih ambu ya yang nanti akan jadi pembicara. Lihat anak kecil bermain sambil pada ketawa bareng. Iya, betul. Lihat murid punya inisiatif angkat galon bareng teman-temannya. Iya, terima kasih ya menjadikan murid juga bagian dari angkut galon. Teman wisuda, iya selamat ya. Tesis beres, selamat ya. Karum duh jadi inget disertasi. Saat teman traktir saya, pengennya ditraktir aja mulu ya. Ngelihat kakak nikah terus sekarang punya anak, alhamdulillah. Teman kantor akhirnya istiqomah sholatnya 5 waktunya. Sholatnya 5 waktunya. Oh, istiqomah sholat 5 waktunya. Lihat adik rajin mandi. Jangan rajin-rajin ya. Udah cukup mandi mah sehari 2 kali lah atau 3 kali ya. Kalau terlalu rajin jadi bingung kita ya. Melihat teman pulang tenggo. Tenggo itu apa ya? Melihat teman pulang tenggo. Oh, tenggo gitu ya. Tenggo, oh gitu maksudnya. Dikirain tenggo yang berapa lapis? Ratusan gitu. Itu bukannya, beda lagi ya. Senang pas gajian, Kang. Oh iya. Ini ngelihat orang lain ngapain senang pas gajian. Bahagia saat teman bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, itu dia Kak Hana, terima kasih. Karena betul ya, ketika aku tadi menginginkan acara berjalan lancar dan membuka dengan penuh gaya lewat suara-suara dan lagu, ternyata enggak. Itu membuat kita emosinya tidak stabil dan tidak bahagia. Betul sekali ya, dagangan teman akhirnya dapat penglaris. Yes, betul. Mudah-mudahan penglarisnya bukan hal-hal goib ya. Tapi memang karena bermanfaat buat orang di sekitarnya. Nah, kali ini kita akan bahas soal itu, soal emotion ya. Jadi ada lagu zaman dulu, harusnya lagunya style itu ya, lagu Emotion. Ada zaman dulu tuh ada lagu Bee Gees ya, terus dinyanyikan ulang sama Destiny's Child ya, si Beyonce. Judulnya Emotion, bagus banget ya. Dan seperti apa emosi dan kenapa hubungannya sama kecerdasan? Saya baru lihat ya di Twitter juga lagi rame, katanya indeks kecerdasan masyarakat Indonesia tuh level IQ-nya tuh di 78 dan nomor 2 terendah se-ASEAN katanya gitu ya. Wah, apakah yang dimaksud kecerdasan emosi juga mirip-mirip sama kecerdasan intelektual? Nah, sudah bersama kita sosok yang keren, luar biasa ya, yang bernama Ambu. Ya, saya manggilnya suka Ambu ya, Ambu Detri Sevianmi ya. Jadi Ambu ini juga psikolog luar biasa yang kemudian banyak concern di area-area pendidikan ya, pengajaran, nge-develop orang, soal self development, pendidikan anak juga. Yang kemudian banyak sharing-sharing beliau juga yang bikin orang seneng lah ya. Orangnya juga asik, memang terkenal juga mampu mengelola emosi. Bukan cuma emosi dirinya tapi emosi orang di sekitarnya ya. Amin, amin. Yang tadinya nggak emosian juga jadi emosian ya. Maksudnya Nah, bisa iya. mengelola emosinya. Betul, Mari betul. kita sambut, kita tampil pun. Kita tampilkan. Ambu Detri ya. Asik, Selamat terima malam Ambu kasih. Detri. Selamat malam. Ini maaf ya, bukan sok-sok seksi suaranya, tapi memang ngirung gitu ya. Jadi, Nirung. saya juga harus mohon maaf dulu, Kang Zen, kalau Yes. misalnya di tengah-tengah saya mengeluarkan bahasa Prancis saya gitu Oh ya. ya, perempatan Ciamis Mudah-mudahan ya. ya gitu. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa Prancis yang keluar, mohon Yes. diterjemahkan nanti gitu ya. Karena Siap, saya nanti suka aku bingung translate. bahasa Indonesia Ilmiahnya yang apa? benarnya itu seperti apa gitu, suka Betul. keluar aja gitu ya dari mulut teh gitu. Jadi Betul nanti kalau banget. ingsrekan itu bukan menangis, bukan sedih, tapi emang secara fisiknya lagi kurang fit Yes. gitu ya. Mudah-mudahan mentalnya sih enggak ya, masih Yap. fit-fit aja. Mangga atau kalau begitu layar dan tempat Oke. aku persilahkan buat Ambu untuk Bismillah sharing. dulu ya, saya coba. Aduh, terus saya rewas, muka saya ngejeblag di sini ya. Langsung dikasih layar. Aduh, iya. Nah, ini apa ya yang keluar? Saya mencet apa ya? Ada Kayaknya Excel, Mozilla gitu ya. salah berarti. Aduh, Salah. jangan sampai kelihatan. Jangan Tuh sampai ya. kelihatan. Apalagi nanti tagihan-tagihan ya. Aduh. Itu untung Maksudnya bukan nagih ke di orang HP. gitu ya. Kalau enggak chat Nah, grup sesuatu gitu ya iya. jadinya jadi Nanti malah ketahuan. merecet.
Ya, kalau dari judul, saya boleh langsung aja gitu ya, Kang Zen Boleh, ya? boleh, silakan, silakan, Ya Mangga. baik, terima kasih untuk Kang Zen dan makna wellness ya yang memberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi kisah gitu ya terkait dengan kemarin itu terbayang sama saya ketika pandemi memang kayak kata Pak Zen, saya concernnya itu di pendidikan. Jadi memang banyak sekali orang tua yang mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan bahwa termasuk saya gitu, termasuk saya yang anak saya diajarkan secara online tuh, ya makanya saya sekolahin tuh karena saya tidak bisa homeschooling gitu ya. Kalau misalnya saya bisa homeschooling, maka akan saya handle sendiri. Ini nggak bisa, makanya saya serahin ke gurunya buat pangajarkeun gitu. Tapi ternyata itu juga keluhan-keluhannya sama. Apa ya yang membuat hal itu terjadi? Bukan hanya di online di kelas online aja, tapi ternyata sebelum-sebelumnya juga memang sebagai orang tua teh lumayan gitu ya biar nadanya nggak di nada tinggi terus itu gimana caranya. Tapi saya sih harapannya mungkin kalau di sini yang banyak yang nontonnya itu adalah mungkin ibu-ibu atau calon-calon ibu bisa juga ajak pasangannya gitu ya. Karena kalau disebut di sini orang tua itu berarti ada dua gitu. Orang tua itu tidak hanya ibu, tidak hanya ayah saja gitu, tapi kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi bisa juga bukan hanya ayah dan ibu, tapi orang-orang di sekeliling anak-anak kita juga bisa. Jadi makanya kemarin saya kasih spoilernya, boleh loh yang jomblo juga gitu ya. Jadi bukan berarti harus ke anak aja, tapi bagaimana kita bisa cerdas secara emosi. Nah, sebenarnya banyak tadi kalau kata Kang Zen gitu, di Indonesia itu katanya kecerdasannya tuh nomor 2 terbawah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak sekali orang-orang yang, ya anak saya pinter loh gitu. Kalau dari IQ-nya itu oke banget gitu, IQ-nya itu tinggi gitu. Tapi ketika bersosialisasi mereka itu kurang. Dan ternyata yang kurang itu mereka tidak terasah secara emosinya. Yang difokuskan sama orang tua ini khususnya biasanya hanya akademiknya aja gitu. Tapi orang tua juga anak datang dari sekolah bukannya ditanya, "Kamu capek ya? Mau makan dulu?" Atau "Gimana tadi di sekolah, seneng atau enggak?" Ini mah, "Gimana tadi ulangannya? Bisa?" Masa salah 2 sih? Kan udah diajarin. Ayo sekarang belajar lagi, si anak teh olohok aja gitu ya. Karena iya saya pintar gitu, tapi kok saya tidak dipahami dan itu ternyata bisa berdampak, makanya ada yang disebut kecerdasan emosi ini. Bahwa kalau orang-orang mikirnya kecerdasan hanya secara kognisi aja gitu ya, secara pemikiran aja atau akademik saja. Tapi ternyata emosi juga salah satunya itu bisa dibilangnya cerdas. Salah satunya dengan mengelola. Nah, kalau di sini kan kebanyakannya intelektual tinggi, tapi dia mengalami kegagalan hidup gitu ya. Dulu waktu SMA dia tuh paling pinter loh, tapi kok sekarang nggak jadi apa-apa gitu kasarnya ya. Tapi ada teman saya yang biasa-biasa aja, tukang mabal gitu ya, nilainya juga rata-rata gitu. Tapi pas kesini jadi pengusaha yang hebat. Oh ternyata dia memang secara sosialnya dia bisa meregulasi emosi sehingga kan dia bisa menempatkan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan saat itu. Nah itu ternyata malah jadi berhasil gitu. Nah, di sini kalau misalnya ini mah terkait sama teorinya gitu ya, bahwa kecerdasan emosi itu bisa menangkap yang penting kita bisa tahu apa yang kita rasakan. Biasanya remaja tuh yang masih labil ya, yang masih mikirnya bete. Kenapa bete? Nggak tahu, pokoknya mah bete. Nggak tahu, pokoknya mah pengen marah-marah gitu. Dikasih seblak teh nambah jadi marah gitu misalnya ya. Ada yang seperti itu, nggak tahu marahnya karena apa gitu. Tapi ada juga yang dia tahu saya marah tapi saya nggak bisa mengontrolnya, mungkin itu juga bisa. Makanya di sini juga bisa dilihat bahwa si informasi atau apa yang dia persepsikan itu mengarahkan pada pikiran dan tindakannya. Jadi kalau misalnya dia bisa mengelola dengan baik, maka dia bisa berpikir secara logika dan tindakannya juga akan sesuai dengan tuntutan lingkungannya apa yang harus dilakukan.
Nah, orang-orang biasanya, khususnya kalau misalnya orang tua, kadang suka lupa. Yang dikenalkan itu hanya emosi negatif. Nangis, kamu mah nangis aja, kenapa sih? Kamu marah-marah aja, kamu tuh kesel. Tapi ketika dia sedang senang, kadang beberapa orang tua masih lupa untuk bertanya, kok seneng banget sih? Lagi lihat apa sih? Seru amat. Boleh dong ikutan. Dari tadi perasaan lihat YouTube-nya ketawa-ketawa terus. Emang nonton apa ya? Nah, dia juga kan jadi bisa tahu, oh, berarti ini tuh seneng ya. Itu tuh ekspresi senang. Kalau ketawa, kalau misalnya kita senyum, apa senyum-senyum? Lagi mikirin apa? Ada yang seneng atau seperti apa? Kan kebiasaan kita suka nangis wae, diam, diam. Ayo, ayo, jangan nangis, jangan nangis. Nanti kalau misalnya nangis nggak dibeliin, diam dulu, diam dulu. Padahal si anak teh lagi pengen nangis, tapi disuruh diam gitu ya. Sok, marah-marah terus, kamu bisa marah-marah. Anaknya makin marah. Padahal dia lagi bercermin itu teh gitu ya. Ya iyalah, orang-orang tuanya lagi marah, mencontohkannya seperti itu, ya berarti anak juga. Kadang kalau tanpa kita sadari, anak tuh ngikutin siapa ya, ternyata itu mini-minya kita gitu. Oh, kita teh kalau marah popolototnya kayak begitu ya gitu. Jadinya anak juga begitu ke temennya. Nggak boleh gitu. Ayo ya, pakai sendalnya ya. Nah, jadi itu yang ditangkap sama anak-anak. Nah, ini lebih kepada proses kecerdasan emosi. Mungkin saya nggak akan nggak akan menjelaskan secara detail, tapi setidaknya ketika seseorang yang cerdas secara emosi, dia bisa menangkap, mempersepsikan, baik saya merasa marah ataupun saya tahu orang itu sedang marah atau orang itu sedang senang. Kemudian emosi ini kita fasilitasi. Kalau kita lagi marah atau orang lagi marah, berarti apa yang harus dilakukan? Pemahamannya seperti apa? Nah, si pemahaman ini biasanya yaitu tadi salah satunya ada anak yang mencontoh. Kalau saya marah, ibu saya ikut marah, bukan menenangkan. Akhirnya manage-nya juga dia jadinya, oh berarti saya keluarannya ketika orang marah saya harus balas marah. Karena itu mungkin yang dicontohkan. Atau bisa juga kan, oh kalau orang marah harusnya sih semakin berjalannya usia harusnya semakin semakin matang gitu ya, nggak yang marah yang tadinya lempar-lempar barang sekarang bisa ditahan gitu. Kalau misalnya dia masih lempar-lempar barang, nanti saya nggak ditemenin sama teman saya, akhirnya dia berpikir. Nah makanya dia juga mulai pemahamannya itu bertambah. Harusnya bertambahnya usia, maka semakin cerdas secara emosi. Nah, ini emotional intelligence itu akan optimal kalau dia bisa mengidentifikasi reaksi emosinya, mampu mengekspresikan reaksi emosi secara akurat. Tadi tergantung juga dengan level usianya gitu ya, dan mampu memahami efek dari suasana hati dalam penyelesaian masalah. Nah ini biasanya ketika kita moodnya lagi nggak bagus, lagi suasana hati lagi nggak bagus, rungsing, ditodel sama orang juga tiba-tiba naon gitu ya, tiba-tiba kitanya tuh jadi nyengor gitu suaranya. Padahal sebenarnya si temennya apa sih? Dan saya mah cuman biasanya juga nyolek gitu, nggak marah, kenapa tiba-tiba gitu ya. Dan memahami situasi-situasi lain. Nah, sebenarnya ini ya yang jadi tips and tricks-nya gitu ya, bagaimana mengelola emosi dalam pengasuhan anak. Yang pertama sebenarnya adalah kenali diri sendiri dulu. Kita tahu kita itu orang yang pemarah atau kita itu gampang tersulut emosinya. Oke, kalau misalnya kayak begitu, berarti kita juga harus berpikir kalau misalnya anak dalam taraf mana kita bisa mengeluarkan taringnya kita gitu ya. Kan kemarin juga kata Pak Taufik, sebenarnya bukan marah tapi ditegur itu masih boleh. Nah, berarti kan kalau kita sudah bisa mengenali diri sendiri, maka kita juga sudah tahu kalau misalnya saya marahnya seperti ini, kira-kira kalau sama orang lain bisa nggak ya? Atau kalau saya seneng gitu ya, atau saya ketawanya teh terbahak-bahak banget, itu mengganggu orang lain atau enggak? Jadinya di situ harus dikenali dulu gitu ya, dikenali dulu diri sendiri. Kelemahan, kelebihan secara emosi khususnya itu seperti apa. Yang kedua, ini
poin penting banget menurut saya, komunikasi dengan pasangan. Makanya tadi saya sih menyarankan kalau misalnya yang sudah berkeluarga atau sudah berpasangan gitu, ya nontonnya bareng gitu. Karena ini penting banget. Komunikasi dengan pasangan itu salah satu yang membuat kita bisa mengelola emosi. Kenapa? Kadang beberapa ya, saya nggak menyudutkan para bapak-bapak gitu ya, tapi biasanya itu mah urusan ibu atau biasanya gitu, keluhan-keluhan yang suka saya terima dari anak-anak ibu-ibu yang di TK atau di SD gitu ya. Bapak-bapak tuh, saya kan sudah mencari nafkah, saya mencari uang di luar bekerja, makanya ibu yang mengatur atau yang merawat selain rumah anak-anak juga, baik dari belajarnya ataupun segala macam. Dan itu ternyata salah besar gitu. Tetap sosok ayah itu dibutuhkan. Ya memang sih ya, ayah misalnya sampai Jumat, Sabtu Minggu itu libur, pengennya istirahat gitu. Tapi kalau ibu-ibu juga kan ya pengen istirahatnya kapan? Holiday juga cuman pindah tempat biasanya ya, kalau misalnya udah punya anak mah cuman bedanya kalau ini mah di hotel, sekarang mah di rumah. Di hotel mah tuh beberes, kalau misalnya di rumah sambil beberes misalnya gitu. Jadinya itu dikomunikasikan, karena ketika kita mengkomunikasikan sama pasangan, siapa tahu pasangan juga ternyata pasangan saya membutuhkan bantuan. Kalau dipegang semua, dihandle sama sendiri, dia akan kewalahan, dia akan stres, dia akan kesulitan. Makanya suka ada ya ibu-ibu yang marah-marah aja gitu sama anaknya, ketodel dikit anaknya dimarahin, padahal sebenarnya dia keselnya sama pasangan, bukan sama anaknya. Cuman karena nggak bisa mengutarakan, nggak adanya komunikasi, akhirnya anak yang jadi kena. Nah itu yang jadinya yang disayangkan gitu ya. Nah, kemudian di sini kerjasama dengan pihak lain. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa akan ada peran nenek dan kakek, di mana itu adalah peran malaikatnya para cucu-cucunya gitu ya. Misalnya, nggak boleh makan es krim jam segini, ini nanti pilek misalnya gitu ya. Nggak apa-apa atuh, cuman hari ini aja, mending nggak boleh nih, bari dihuapkeun. Aduh, dari pola kita teh udah hancur aja gitu ya. Nah mungkin di situ juga kita bisa bilang bahwa baik ke nenek dan kakek, pengasuh atau pembantu juga, mereka kan karena dibayar agar anaknya bisa terjaga dengan baik. Kadang ada juga ya, ya ini mah mungkin oknum gitu ya, pengasuh atau pembantu atau ART yang penting anak anteng, akhirnya dikasih gadget. Atau ada yang anaknya yang penting anteng, disuruh tidur terus. Bahkan ada yang sampai kriminal dikasih obat tidur gitu ya, dikasih obat batuk biar tidur gitu. Nah, orang tuanya makan nggak tahu karena ya itu sepenuhnya dikasih. Atau tetangga gitu. Tetangga juga sebenarnya bisa juga ya gitu. Ketika main di tetangga, bukan berarti ketika di tetangga tuh jadi nggak boleh main karena si anaknya teh suka ngacak-ngacak. Mending anaknya dikasih tahu gitu kan ya, dikasih tahu bahwa kalau main itu seperti apa. Jadi anak juga tahu rule di setiap rumah orang tuh mungkin akan berbeda-beda dengan rumahnya. Kemudian dengan saudara, kalau saudara juga mungkin ketemunya biasanya sih kalau lagi kumpul di rumah nenek, ketemu sama sepupu-sepupunya gitu ya, yang tadinya kita sudah oke banget anak-anak itu tidak dipakein gadget gitu ya, sepupunya pada main gadget, semua anak kita teh olohok aja gitu ya, kasihan dia ngeliatin pakai gadget. Mungkin itu juga ya, sampai untuk sekarang kan gadget mah udah jadi kebutuhan gitu ya, jadinya mungkin ada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk guru juga gitu ya, untuk guru juga ada kerjasama dengan guru, di mana bukan berarti ketika anak disekolahkan ya udah serahin aja ke guru gitu. Tapi orang tua juga harus tahu, karena kan sama di sekolah mah cuma 7 jam merenya gitu atau 6 jam, tapi selebihnya kalau di 24 jam berarti kan sisanya semua ada di tanggung jawab orang tua gitu ya. Atau di pihak-pihak lain, yaitu juga kita harus ada kerjasama. Nah, di sini pahami anak dalam berpikir dan merasa. Terkadang yaitu tadi kita tuh ngerasa, pribadi saya juga gitu ya, ngerasa kenapa ya anak saya teh kalau dikasih tahu nggak ngerti-ngerti.
apakah secara kecerdasan dia teh kurang atau gimana ya? Ternyata bukan masalah di kecerdasan, memang di usianya dia belum paham. Ya wajar kalau dia belum paham karena kan masih banyak sekali masukan ya, tapi kita terkadang suka disamakan sama kondisi kita. Masa ngitung segitu aja nggak bisa, ambu aja bisa? Ya iya tuh, ambu mah udah udah S berapa gitu kan ya, S teler gitu. Kalau saya kan SD juga baru kelas 2 ambu gitu ya. Jadinya jangan disamakan gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya nggak bisa, apa yang nggak bisa? Nah, jadi lebih diajak diskusi. Kenapa? Nah, kadang ya itu tadi ya, orang tua kadang, ayo masa sih gitu aja nggak bisa gitu, nggak dibalik lebih ke yang mana yang bagian nggak bisanya, atau mau istirahat dulu. Kalau udah istirahat mau dilanjutin lagi nggak? Nanti kalau nggak dilanjutin, PR-nya nanti dilanjutinnya subuh, gimana dong? Gitu. Jadi kan kita ada diskusinya. Misalnya kita juga bisa bilang, Ambu tahu atau enggak, Mama tahu kok kamu capek, kamu mungkin ini kesel ya karena kok nggak beres-beres gitu. Jadi kita juga harus mengkomunikasikan kayak tadi gitu. Ih apa sih nonton nonton apa sih ketawa-ketawa terus gitu ya. Kadang kan kalau di YouTube juga suka ngelihat ketawa-ketawa sendiri. Apa sih nonton apa sih? Pengen tahu dong. Akhirnya kita juga ikut ketawa gitu ya. Jadinya memahami ini. Kemudian membangun kedekatan anak dengan orang tua, nggak usah pakai harus staycationan gitu ya, tapi setidaknya quality time gitu. Kita meluangkan waktu setiap harinya bukan untuk belajar ya. Jadi misalnya anak datang, ibu bapaknya baru datang abis maghrib karena udah kerja, ayo abis maghrib siap kita belajar. Belajar apa? Ya ketemu sama orang tua buat belajar doang gitu ya. Jadinya apa bedanya sama guru saya gitu. Apakah misalnya kita bisa atur waktu kira-kira apakah belajarnya nanti atau misalnya kita bisa ya udah kalau bergen lagi gitu. Mau ngerjainnya subuh atau sekarang baru main atau seperti apa. Karena kan mereka juga butuh istirahat, kita juga butuh istirahat gitu ya. Nampaknya sih udah cuman segitu aja. Terima kasih. Mungkin yang selebihnya intinya sih lebih kepada kalau misalnya dibilang kita kita ya itu memang bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita memang uh, kita memang dibilang cerdas secara emosi itu bukan yang batasan kayak IQ ya. Nanti saya masuknya average kah, masuknya rata-rata kah, di atas rata-rata, di bawah rata-rata enggak. Tapi biasanya terlihatnya itu memang matang atau tidak gitu. Mungkin boleh Pak Zen Oke, disita. mantap. Aduh, luar biasa sharingnya ya. Ringan, sederhana, tapi nanclep banget ya. You know nanclep ya? Udah ya, tadi udah bisa ya. Udah ya, Jadi, udah ya. kata kunci utamanya tuh tadi gini, yang disebut cerdas emosi itu ketika kita bisa nangkep dan mengenali. Jadi, nangkep itu poin penting karena tiba-tiba loncat atau terjadi alamiah, instingtif, tanpa kita bisa sadari ya. Nangkep, dikenali emosi apa, baik itu nangkep dan mengenali emosi diri sendiri maupun emosi orang lain di sekitarnya. Betul, Itu yang betul, disebut betul. cerdas. Jadi orang Betul. yang cerdas itu yang kayak gitu ya. Bukan berarti orang cerdas itu harus paham terus Ya, orang lain, belum ya, tentu ya, ya. ya. Kalau ternyata emosinya kompleks. Nah, tadi ada 1 2 3 4 5 dikenalkan dan dicontohkan oleh orang tua, komunikasi dengan pasangan supaya bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain, pahami anak dalam berpikir dan merasa, sama membangun kedekatan anak dengan Kedekatan. orang tua. Asik. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Andreas Prianto. Apa perbedaan antara emosi dan perasaan? Jika memang ada, yang dikendalikan oleh kita itu emosi dan perasaan. Nah, biasanya emosi mah respon langsung ya, Ambu Tuh, ya. Kalau kalau perasaan perasaan yang baru melibatkan pikiran. ditangkap. Jadi yang bisa Gitu. kita kendalikan perasaan ya, karena emosi Ya, langsung serbet ya, gitu ya. betul, 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 Makanya harus betul. kita tangkap. Nah, ini nih ada pertanyaan dari Kak Dian Novianti. Ambu, gimana caranya memberitahu dan ngasih edukasi si anak kalau jangan terlalu sering memberi anak gadget? Karena aku punya ponakan, masih umur 2 tahun, sama orang tuanya dikasih nonton YouTube jadi kecanduan. Gimana cara ngasih taunya? Ini dari Kak Dian. Ya, sebenarnya gini.
Emang susah ya, karena kalau ke anak sendiri mungkin kita bisa ya, tapi kalau misalnya ke anak Anak orang orang. lain gitu ya, eee, kadang orang ya itu tadi, karena mungkin orang tuanya juga capek gitu ya, jadinya ya udahlah meh anteng, jadinya udah dikasih gitu ya. Mungkin Hmm. kalau misalnya kita mau ngasih ngasih masukan juga, si Ade sukanya nonton apa sih? Suka ditemenin nggak kalau misalnya Nah, nonton? Artinya, ketika nontonnya, nggak apa-apa, tapi ketika hmm. nonton bareng, mungkin orang tua juga masih bisa mengawasi. Dan akhirnya kan, Hmm. apakah memang jadi berapa lamanya, minimal setidaknya apa, si screen time-nya itu juga harus dikasih tahu, Diatur. gitu. Karena kalau misalnya kebayang sama saya gitu ya, Mm-mm. ketika kita memberitahu orang lain, belum tentu orang lain teh punya punya pemikiran yang sama sama kita Betul, gitu. betul. Jadi, bagus ya niatnya kita tuh kasihan anaknya gitu, nanti matanya jadi cepet rusak gitu, Yes. karena si screen time-nya terlalu banyak gitu. Hmm. Mungkin untuk, ngasih tahu secara perlahannya juga ya paling Iya, itu, "Ditemenin betul, betul. atuh," gitu. Akhirnya kan kalau ditemenin sama-sama nonton, "Ih, ini terlalu silau ya," gitu. Karena saya juga Ya. pernah tuh, Hmm. ngasih sarannya seperti itu dan akhirnya si orang tua juga, "Iya ya," gitu, "kebayang anak saya tuh nontonin screen." Iya, kalau bapak juga ngelihat, Hmm. handphone terus tiap malam itu kan pusing Ya. gitu. Nah, kebayang si adek nih dengan seperti itu gimana? Oh iya ya, iya juga gitu ya. Jadi Betul. diingatkannya dengan coba Yes. deh bareng jadinya, dia juga Heeh. merasakan gitu. Dan metodenya juga dengan bertanya tadi ya, Mhm eh, mhm suka mhm. ditemenin nggak ya? Karena barangkali kalau kita kasih tahu orang itu malah ngeyel dan nggak tadi ya Ya, kata Ambu malah tidak ya, sepakat. Oh nanti betul. gimana kalau ternyata matanya jadi rusak? Enggak kok, ini layarnya LED OLED dengan nano partikel yang kemudian bahkan dengan 500 nits pun anak kan gitu jadi ngeyel. Heeh heeh Ya heeh. makanya lewat pertanyaan dan tadi ya Ya, betul juga betul. ditanyakan ya, supaya dilibatkan. Nah, ini ada Ya. pertanyaan dari 2 orang. Gimana ada tambahan, Ambu? Enggak, oh tadi kalau kayaknya sih saya sempat ngebacanya jadinya anaknya nangis gitu ya kalau misalnya Mhm. diambil atau nggak dikasih. Ya, Nah itu, kecanduan jadinya. nah itu yang karena nggak ada aturan atau nggak ada rules-nya gitu ya. Hmm. Kalau, gadgetnya itu kapan dia bisa pakai, kapan, enggak. Karena kalau saya sih, ngerasanya gitu ya anak-anak Mhm. saya pun semua udah kena udah ini sama gadget gitu ya. Tapi gimana caranya Terkontaminasi. ya ya sudah terkontaminasi gitu. Tapi pada akhirnya cara ngambilnya juga gimana gitu. Ternyata kalau ngambilnya langsung main rebut, kita juga kalau lagi lihat terus main rebut, Hmm. itu kan, jadi bikin kesal juga ya. Jangankan anak kecil, ke kita aja itu kesal gitu. Yes. Artinya kalau misalnya anaknya sudah bisa diajak diskusi, 5 menit lagi ya gitu. 5 menit lagi nih angka jarumnya ke sini, mau nggak mau harus diambil. Nangis Hmm. mungkin gitu, tapi dia juga harus bisa meregulasi, tapi dia tahu bahwa itu adalah ada aturannya, Ih, gitu. mantap jiwa. Nah, ini Mhm ada pertanyaan dari 2 orang, Kak mhm Yulianti mhm sama Kak Novi. mhm. Kalau udah terlanjur gede nih orangnya, terus dia jadinya nggak kurang cerdas lah gitu ya, dan kayaknya masih butuh belajar, itu mesti diapain Diajak supaya main, diajak main. Kan kalau zaman iya, kalau zaman heeh, dulu kan kita mhm. mah disuruh masuk ya, main wae di luar, masuk gitu ya, kalau dulu sama Nah, orang tua kita. Kalau sekarang justru kita harus ngaburin anak-anak kita gitu. Sana heeh, sana sana sana, di luar. Main di oh, luaran tuh banyak sekali permainan, meskipun mereka pas mhm. di luar Oh, hulang-hulang tapi ini kalau udah dewasa? udah dewasa iya, Heeh, kalau udah dewasa kebayangnya kan dia diem ya, kita mhm. ajak main aja, ajakin mama ke pasar yuk gitu. Oh. Gadgetnya simpen dulu, cas dulu gitu. Jadi screen time-nya lagi gitu ya yang harus Oh, dikurangin. banyakin interaksi berarti ya? Ya, tadi kedekatan sama orang tua, mungkin ya dia juga nggak pernah ngobrol, jadinya Betul banget. ngobrol juga sekarang meren sambil tungkul, iya, iya gitu. Nah, Ah, kalau untuk orang tua udah besar rasanya bisa dikasih tahu ya, udah bisa dikasih tahu bahwa sok gitu, ada betul. waktu-waktu tertentu yang harus Mhm, kalau misalnya lagi bareng sama sama orang tua, berarti apa yang harus yes, dilakukan. Makanya kalau saya betul sih suka betul. setuju ketika di rumah itu ada meja makan.
jadi makan itu di meja makan, Bareng. bukan di depan TV gitu. Ah, betul. Karena si meja Kita mah makan sekarang ini suka nyari tontonan. Sebelum makan tuh harus nyari tontonan yang pas dulu sesuai dengan iya durasi iya makan iya kita. iya. Iya 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 Nah, iya. gitu. Makanya itu tuh kalau menurut saya ya gitu, itu tuh efektif Hmm, sekali ketika kita berkumpul di satu meja interaksi. makan tanpa gadget, jadinya ngobrol gitu ya. Emang sih makan Betul. sambil ngomong nggak boleh ya, tapi kan di situ waktunya berkumpul keluarga. Kalau saya Hmm, sih jadinya menerapkannya itu, jadi nggak ada. ya, Tapi kalau karena anak saya belum besar gitu ya, jadi untuk sampai sekarang efektif gitu. Karena kalau yang oke. udah remaja biasanya senangnya di kamar, udah mulai nggak mau Nah, bergabung gitu ya. Nah mm-mm. makanya kitanya juga yang harus punya punya ide gimana ya quality time bersama anak gitu. Kalau kan tadi berarti diajak interaksi supaya dia lebih peka tadi ya kata kuncinya, dia lebih peka sama emosinya dan juga emosi orang lain. Tapi kalau ternyata kita yang ngajak, tapi kemudian dia malah lebih memilih sama teman-teman sebayanya nih kata Kak Hipsia Eka. Hispia Eka ya dia bilang dia nggak mau pengennya itu sama teman-temannya jadi udah nggak connect lah sama kita mah gitu itu gimana tuh kira-kira. Ya, kalau misalnya gitu berarti kan kita juga bisa 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 ajakin, "Ayo tuh jangan kumpul di luar aja, tapi hayo mainnya di rumah," gitu. Kadang, Oh, emang sih kita suka sebel ya waktu dulu kita lagi ngumpul, terus kalau saya iya. biasanya mama saya dulu suka ikutan nimbrung gitu. Heeh. "Ih, kenapa sih? Apa sih ini si mama ada di sini?" Menik kayak yang, Oh, kepo banget, kepo tapi ya. ya gitu, misalnya kita pura-pura ngasih makanan atau apa gitu, setidaknya dan memang ya itu ya, ketika Hmm, berkumpul mereka juga bukan ngobrol sebenarnya, tapi ya hmm. itu main game Mobile Legend Ya, biasanya gitu ya, ya, atau ya, ya, Stumble betul, Guys betul, betul. sekarang yang lagi booming-nya gitu. Itu tuh anak-anak yang Yep. sudah remaja itu juga pada, bahkan yang kuliah juga pada pada mabar yang kayak begitu gitu. Mabar, main Iya, bareng. pada mabar. Itu karena sekarang udah jadi e-sport sih, jadi, Jadinya bisa alasan jadi ya, alasannya alasan. olahraga Iya ya. iya iya iya. Ya Oh. kalau gitu kita tinggal tanya, "Ya sok atuh kalau mau e-sport di apa Seriusin ya?" ya, Nah, saya mau bilangnya dileukeunan, diseriusin gitu. dileukeunnan itu Ya, diseriusin. diseriusin gitu kalau Berarti kan mau. sebetulnya maksudnya gini, kalau kita mau dekat lagi, kalau kita mau bikin orang lain Mhm, cerdas secara emosi, otomatis kita pun harus bisa cerdas dulu ya, iya, paham dan bisa nangkap emosi dia. tuh. Kalau Makanya harus kenali diri sendiri tadi ya. dan kalau kita nggak masuk, gimana mau ngedidik orang emosinya gitu ya. Mhm Nah, mhm termasuk mhm. juga ngasih support. Ada pertanyaan dari Rizkan. Mhm, Gimana caranya membuat perasaan diri stabil dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung? Kan iya berarti dia betul. sebetulnya pengen mengekspresikan emosi, pengen Mhm, belajar mengelola emosi, tapi lingkungannya nggak ngasih support atau nggak ngasih lingkungan yang kayak begitu. Itu betul. baiknya kayak gimana ya kalau lingkungannya nggak begitu? Kalau dari saya sih lebih ke, kenali dulu diri sendiri. Artinya gini, Hmm, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita yes. nyaman, apa Hmm, yang membuat kita, bisa, menjadi diri sendiri gitu. Kalau oke. misalnya kita sudah dapat, kita tinggal cari waktunya gitu. Hmm, Kayak ini jadinya saya nyontohin gitu ya. Kayak hmm. saya nih gitu ya, ibu-ibu anak 3 yang masih kecil-kecil, kinyis-kinyis gitu ya. Ini untuk melakukan hal seperti ini aja saya harus mengurung diri di di kamar yang nggak tahu ini anak-anak lagi dibawa kemana gitu. Mungkin nanti kalau backsound-nya udah ada teriak sana sini gitu, Berarti udah ya pulang itu. lagi ya? Iya gitu, berarti kan itu tuh udah hectic banget gitu ya. Heeh, betul, Jadinya betul. betul, nah ini self care, kalau saya me time. Dan me time Hmm. saya tahu nggak di mana? Di tempat kerja saya, itu Di saya me kampus ya? time. Di Selama kampus. saya tidak bersama tidak bersama dengan anak-anak, saya udah merasa itu me time. Jadi hal yang kecil yang bikin Oh, senang, nonton drakor misalnya gitu ya, yes. atau scroll-scroll Shopee, Tokopedia, Hmm, kalau itu memang tapi itu bisa nggak bikin senang sih, karena yes. kita pengen check out ya, kalau misalnya Mantap. Tokopedia dan Shopee. Tapi kalau misalnya kalau nonton drakor kah gitu, atau apa kesenangan yang jadi kita bisa apa namanya
menyediakan waktu untuk kita sendiri juga, untuk healing-nya kita gitu. Healing nggak Hmm, harus pergi kemana-mana, tapi setidaknya itu tadi yes, self-care dan betul. me time-nya kita itu mau seperti apa. Kadang kalau Dan misalnya kalau misalnya kita dengan kayak gitu aja udah bahagia gitu ya, yes, itu juga akan menimbulkan cerdas secara emosi juga. Kita bisa yes. mengelola emosi. Kita kalau misalnya waktu di eh, kemarin saya sempat ngebahas di yang Ramadan gitu ya. Kalau yang Muslim itu memang jadinya ke sholat, wudhu gitu ya, karena dengan membasahi badan itu bikin fresh sebenarnya. Itu juga salah satu gitu ya, biar bisa Betul. kalau misalnya lingkungan ya kita harus bisa cari timingnya, kira-kira kita bisa lepas dari lingkungan sejenak itu kapan, Hmm. begitu. Dan kata kuncinya tadi kenali diri ya, kenali emosi yang genuine dari diri. Jadi jangan-jangan tadi self healing sama self care-nya Ambu itu kan dalam rangka supaya emosi aku ini jangan sampai hasil dari pantulan atau cerminan emosi orang lain. Anak-anak teriak, aku jadi pengen ikut teriak. Nah, ternyata mengenali emosi yang genuine datang dari diri itu juga penting. Makanya tadi pertanyaannya apa yang membuat aku bahagia? Apakah bahagia aku ini karena pantulan? Atau karena memang aku yang menyadari atau karena Betul kesadaran kan gitu sekali, ya. betul betul Cakep betul. banget, Betul luar banget biasa gitu ini ya. ya. Jadi dah Tapi yang boleh tahu. nggak kita ngebanding-bandingin zaman kita sama zaman sekarang gitu ya. Kamu masih mending, ini tuh bukan marah. Dulu mah ya marah tuh sampai kayak gitu. Itu boleh nggak sih Ojo ngebanding-bandingin? dibanding-banding kayak sebenarnya. Kata Betul. Kak Novita Kalau nih. iya betul, karena kalau misalnya kita juga ngelihat anak kids zaman now gitu ya, udah nggak bisa tuh orang orang tua aja bisa dituntut gitu ya dengan dengan kekerasannya Yes. gitu. Kalau yang kemarin sexual harassment aja, catcalling-nya aja itu bisa dibilang Ya, betul. bisa kalau orang yang nggak suka bisa bilang bahwa itu penghinaan. Padahal catcalling-nya bukan ke dia, Pelecehan. gimana coba? Jadi Iya, padahal dia GR ya. dianya GR juga itu juga kan yang harus harus dipahami dulu gitu. Betul. Jadi makanya kitanya juga harus memahami. Atau kita orang yang udah saya mah nggak suka keluar rumah. Apakah memang menyenangkan diri itu harus keluar rumah kan belum tentu gitu ya. Kalau saya ada tuh saya ingat kata teman saya yang mungkin nanti akan jadi pemateri Bro Yoga gitu ya, bahwa kalau mau setiap mengawali sesuatu itu atau mengawali pagi itu dengan mendengarkan musik, bikin badan bergoyang gitu. Dan itu juga bisa kalau misalnya itu juga bisa membantu untuk healingnya, ngedengerin Iya, musik juga itu bisa, mau musik apapun nggak harus bergoyang, tapi dengan adanya alunan musik atau sholawat itu juga sebenarnya bisa gitu ya buat healing kita gitu. Jadi jangan nyari healing pokoknya harus pergi kemana, yang simpel-simpel aja tapi itu bikin bahagia gitu. Kalau orang yang ternyata suka silent treatment, kan tadi kan ada yang ngelempar, oh masih mending lah kamu dimarahin. Aku dulu dipukulin, dilempar sama sapu, dan lain-lain. Tapi kata Kak Arum, kalau orang itu suka silent treatment, apakah menandakan orang itu punya kecerdasan emosi yang rendah atau gimana itu silent treatment? Jadi ngediemin. Jadi ya kalau perempuan juga suka silent treatment kan, suka Neng marah ya? Enggak, gitu ya. Teh salah apa? Pikir aja sendiri gitu ya kalau misalnya itu mah bukan silent Enggak. treatment ya sebenarnya mah. Tapi ya itu juga kalau misalnya memang itu merupakan hal yang membuat dia bahagia, ya nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah Yes, ketika dia memendam. yes, betul. Semua yang dia rasakan itu dipendam gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya dipendam, apakah dia punya 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 trauma di dulunya gitu ya, atau punya masalah di terdahulunya sehingga dia kalau mau mengungkapkan itu jadinya dipendam. Nah, yang ditakutkan ketika waktu kecilnya dia itu tadi jangan nangis, awas awas kalau nangis ya, diam diam diam. Orang dia lagi mau nangis, ngeluarin nangisnya Yes, disuruh diam. betul. Ayo marah-marah aja, masuk ke kamar mandi. Kalau zaman dulu kita gitu ya. Tapi ya anehnya memang kalau dibandingkan dulu tuh kita dimasukin ke kamar mandi
diem, nangis, nangis, tiba-tiba jadi nggak ada suara, dan lagi main air gitu ya. Nggak tahu dulu mah kita tuh berpikirnya Iya gitu. bener Tapi bener bener kalau bener bener. anak-anak sekarang Iya kayak gitu bener tuh bener. sesuatu kekerasan gitu. Nah Iya itu iya bener bener. ada perubahan zaman juga mungkin ya, karena orang tuanya nggak mau eh, nggak mau anak-anaknya merasakan hal yang sama seperti seperti zaman orang tuanya dulu, tapi masih menerapkan metode zaman dulu, kan jadi nggak Hmm, konsisten ya kalau kayak gitu iya. teh gitu. Padahal kata kuncinya dari cerdas emosi itu tadi ya, sudah bisa menangkap, mengenali, lalu Tuh, mengarahkan dan mengekspresikannya. Jadi tuh, kalau nggak betul. bisa ya bahaya Iya, nih. Nah, termasuk takutnya juga gitu. dari Kak Aisyah nih bilang gini, Ambu, saya tuh berusaha mengelola emosi dengan cara pergi sejenak daripada berkata atau berbuat tidak baik ke anak-anak. Nah, Mm-mm. pas saya pergi atau apa pergi dan kabur dulu sejenak, anak-anak tuh malah ngegedor-gedor pintu dan panik gitu ya. Nah, itu apakah Karena itu perginya salah? ketahuan, meren. Oh, perginya jangan ketahuan ya. Ya Atau malah maksudnya kan, bilang, "Mama pergi dulu." iya lah gitu. Kalau nggak mama pergi nih, gitu kan. Biasanya suka jadi, Tapi atau kalau nggak yang tiba. kayak gitu termasuk silent treatment juga nggak sih? Oh Nggak iya nggak sih ya, suka kalau terus pergi misalnya. gitu. Termasuk. Iya, tapi Hmm. kalau misalnya yang kayak begitu sih iya ya, jadinya Mm-mm. memberi dampak nggak bagus juga buat semuanya, bukan buat dianya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya nenangin anaknya dulu gitu ya, kita juga kan kalau kalau saya pribadi ya, saya pernah nangis bareng sama anak saya waktu saya anaknya masih satu gitu ya. Atuh kamu teh Mm. mau apa? Ada bingung, saya juga bingung gitu. Dia juga nangis, dia nggak Mm. berhenti nangis, saya juga ikutan nangis karena ya itu kebingungan gitu ya, sebagai Yes. apalagi orang tua yang pertama. Tapi ketika ketika kita sudah tahu, Mm. biasanya ada orang yang ketika sudah menangis dia jadi berpikir jernih gitu. Yes. Jadi emosinya dulu dikeluarin semua, baru dia bisa berpikir secara objektif lagi. Karena kalau misalnya ada juga orang, kalau misalnya dia sudah bisa mengelola, diem dulu itu bukan karena tadi silent treatmentnya itu saya nggak tahu nih ya jadi positif Mm. apa enggak gitu. Dia diem itu karena kalau tadi ya, kalau meledak-ledak nanti anak bisa sampai kepukul loh, gitu Mm. kan ya. Nah itu ya terserah, nggak apa-apa. Iya, sok aja gitu ya kalau misalnya gitu. Tapi kalau ke anak rasanya nggak Nggak bisa bisa gitu gitu. ya. Karena Dan tadi harus kalau ngasih teladan ya. iya, jadi kalau misalnya kita kita apa anak-anak lagi kayak gitu terus kita pergi, anak-anak pun akan berpikirnya begitu. Jadi kalau saya lagi marah, saya akan pergi. Jadi Mm. ketika lagi dikasih tahu sama orang tua, kamu nggak boleh gitu, dia langsung banting pintu. Mm. Padahal dulunya mungkin dia pernah melihat Mm. itu gitu. Mm. Anak Padahal teh jangan banting kepikir pintu ya. aja gitu ya. Mestinya kita kasih contoh kalau marah tuh jangan banting pintu tapi banting tulang. Betul. Itu kan jadinya semangat tuh. Jadi Hustle. semangat gitu ya, iya iya gitu. Tapi itu memang tanpa disadari ya. Maksudnya bukan berarti ya, kalau saya sih kebayangnya secara teori itu gampang banget gitu diucapkan, tapi Yes. secara prakteknya, makanya Yes. tadi ketika mau memberikan saran, apa ya, bukan nggak boleh gitu, tapi kadang ada orang yang jadinya tersinggung sebenarnya. Karena sebenarnya dia Mm. memang lagi mau nyelesain masalah itu, tapi ketika disentil sama orang lain, jadi malah ngehajakeun gitu, Heeh, heeh. biasanya suka begitu. Ya Jadi biarin sengaja aja ya gitu ya, nantang. heeh heeh heeh. Jadi ya gitu caranya, metodenya mungkin bisa bertanya gitu, "Suka ditemenin nggak? Emang dia suka nonton apa aja?" Gitu. Jadinya, Hmm. kita juga pendekatannya pelan-pelan gitu. Ambu, nih ada yang nanya, kalau misalkan ada orang yang kesalnya ke si A, Mhm tapi marahnya ke B, C, D, mhm jadi yang nggak salah kena kesel. mhm. Itu kenapa Karena kira-kira? kan sebenarnya mungkin ke si A-nya ini dia takut kehilangan. Misalnya kalau ini temenan gitu ya, dia sebenarnya kalau marah ke si A, nanti si A ngejauh, saya nggak punya teman, misalnya Hmm. gitu ya. Tapi Padahal marah ya, kalau padahal pengen heeh, mengekspresikan padahal marah. marah, heeh heeh, jadinya akhirnya pas si B nanya, dia kena marah, Hmm. si C nanya kena marah gitu. Hmm. Yang akhirnya dia tahu bahwa si B, C mungkin kalau dimarahin atau diperlakukan seperti apa, diperlakukan tidak adil gitu ya, dia masih bisa memaafkan. Tapi tahu kalau ke A mah nggak bisa.
bisa jadi seperti itu gitu. Kalau di anak-anak itu biasanya suka terjadinya juga seperti itu gitu. Pasti di orang-orang lain juga suka sih. Makanya kita juga kan apa namanya berteman juga biasanya circle-nya itu heureunya suka sama gitu ya. Pasti ada yang kesamaan Bercandanya sama karena ya. ya bercandanya sama. Tapi kalau misalnya ada yang bercandanya nggak sama, ya mungkin Krik kita krik juga gitu. iya gitu, "Ih apa ini teh?" Gitu ya. Saya kalau ketawa takut menghina gitu, padahal dia lagi bercanda gitu atau Iya. gimana gitu. Kalau lebih mudah kata Kak Elda nih, kalau lebih mudah memahami perasaan orang lain daripada perasaan diri sendiri, apakah itu artinya kurang cerdas emosional dan Kurang. tidak berperasaan? Kurang Kurang. cerdas karena intinya adalah kenali diri sendiri dulu ya. Jadi Yes. gimana kita bisa mengenali perasaan orang lain kalau kita sendiri belum tahu perasaan diri sendiri gitu ya. Hmm. Kita tahu kata kita misalnya gitu ya, iya saya tahu dia lagi sedih. Kata siapa gitu ya. Siapa tahu kadar sedihnya dia sama kita itu berbeda. Tapi ketika kita tahu, oh orang sedih teh yang kayak gimana sih? Kan sebenarnya gitu ya. Ketika kita tahu sedih itu apakah harus selalu mengeluarkan air mata atau misalnya ingsrek-ingsrekan seperti ini, apakah itu adalah sedih atau enggak gitu kan ya. Jadi kalau kita udah tahu, kita udah ngalamin, baru kita bisa Yes. bilang iya dia sedih. Soalnya kan orang sedih mah kayak gitu. Gitu. Nah, ini menarik Ambu nih, ada dari Kak Nelly nih ya. Ibu kalau anak-anak suka pamer, terus jarang mau sekolah dan ngaji, sukanya pengen main aja. Pokoknya pengen beli mainan banyak-banyak, kalau nggak diturutin ngamuk. Ada tips nggak gimana sebaiknya? Apakah disuruh jadi reviewer YouTube aja gitu Kak? Iya, kalau Kan misalnya suka pamer ya, nge-review iya, mainan, review heeh, barang. jadi Gimana lebih tuh? lebih produktif gitu ya. Anak umur berapa Tapi tahun jadi dulu? jadi emotion. Kak Nelly coba share di kolom chat anaknya umur berapa tahun? Heeh, umurnya berapa tahun dulu? Karena ada kenapa ya saya teh selfie sama Kak Detri. Nelly. Ambudetri, Mas Iqbal. Oh, 7 7 tahun. tahun, 7 tahun, Kalau 7 7 kilogram. tahun berarti Oh, kan 7 tahun. sebenarnya udah SD ya. Kalau SD. misalnya Betul. ya. Nah, itu juga perlu ada kemungkinan mungkin tontonannya juga menonton orang anak yang suka beli mainan. Heeh. Bisa jadi ya. Jadi dia masih Lingkungan yang iya. normanya mainan tuh Iya, banyak iya, mainan itu iya, bagus. iya. Jadi atau enggak tetangga-tetangganya juga punya 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 gaya yang sama gitu. Jadi Mhm. si anak juga jadi tertantang gitu, pengen 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 memamerkan juga, pokoknya pengen beli gitu. Ya itu sih kebayangnya juga harus dari orang tuanya juga ya, harus bisa Hmm. memilah. Kadang ada orang tua yang nggak mau sampai anaknya itu tahu kalau kita nggak punya Yes. uang. Padahal kita teh perlu juga ngasih tahu gitu bahwa nggak Ya, semua keinginan anak harus itu bisa diterima. terpenuhi gitu. Yaitu ya rules tadi gitu ya, Mantap harus sekali. konsisten. Begitu. Dari Kak Ike Nurjana, Ike Wijayanti. Saya guru dan mendampingi usia anak SMA. Saya bingung Mhm, mendampingi harus berlaku seperti apa. Karena di usia SMA yang saya rasakan anaknya sudah mulai menginginkan kebebasan, tapi kita tidak begitu saja melepaskan, mhm, termasuk penggunaan gadget. mhm, mhm. Pembiasa, jadi intinya mah harus gimana Terus menghadapi anak gimana? SMA. Jadi Nah, temennya atuh, jadi jadi teman. setara, jadi temennya Yes. ya, karena kita tahu, ya itu kemarin tuh Pak Zen ya yang bilang bahwa kita Mm-mm. itu sebenarnya sejarah gitu ya, kita tuh punya pengalaman gitu kan, udah kita tuh SMA duluan sebelum dia gitu ya. Tapi kalau misalnya, apa namanya, terus pengen ketawa. Saya harus ganti nama. Terus kalau misalnya, apa namanya, itu, kalau untuk menghadapi anak-anak remaja, anak-anak SMA, itu kita jadi teman. Kalau misalnya kita sama anak-anak SMP, itu kita juga jangan sok kenal sok dekat sih, gitu. Kalau sama anak SMP memang masih masih anak bukan, remaja bukan, gitu ya, kalau anak SMP. Tapi kalau anak SMA rasanya tadi sih, kita ikut ikut apa sih, main apa sih, biasanya mabar gitu ya, tahu mereka tuh apa yang Mm. dilakukan oleh mereka kesehariannya, ya kita ikut di Yes, ikut situ, bareng. gitu. Jadi Harus temen dulu, kalau udah jadi temen, betul. biasanya kan temen yang didengerin gitu ya, bukan Ya. bukan bukan guru ataupun orang tua, gitu. Ya. Makanya istilahnya Jangan tuh SKSD gitu.
observe, engage, sama immerse. Immerse itu jadi nyatu dan nyambung. Ini tuh namanya ambidextry ya, bukan teh selfie. Nanti teh selfie mah kapan-kapan kita undang. Ada juga teman kita teh selfie juga ada ya. Ini mah namanya ambidextry Sevianmi, ambidextry ya, dipanggilnya ambidextry. Satu lagi sebelum kita ke yang mau open mic ya. Oke. Namanya Prayoga, nih Kak Prayoga tuh nanya, kata Prof. Renal Kasali dalam videonya berjudul Celaka, anak kita berubah pasca kembali ke sekolah. Katanya akibat sekolah daring itu anak-anak jadi susah menerima perintah. Apa yang harus dilakukan supaya anak bisa menerima perintah? Wah, padahal kalau ada yang menerima perintah malah ngebunuh orang. Salah, aku malah ngomongin itu ya. Coba gimana? Nah itu nggak cerdas secara emosi kalau yang itu ya. Ya kalau misalnya memang seperti itu, ya emang betul. Apa sih namanya, kebayang nggak pas lagi online anak kecil pun gitu ya. Dan saya juga merasakan gitu ya, anak saya tuh bisa ini video gitu ya. Jadinya dia nutup video gitu. Kemudian dianya mau pergi aja kemana gitu. Nggak tahu gurunya teh ngomongin apa, kalau nggak didampingi seperti itu. Makanya jadinya ketika di offline gitu ya, ketika dia terjun langsung di sekolah yang benar, akhirnya dia jadi bingung, udah nggak bisa nge-freeze, nggak bisa alasan nge-freeze, nggak bisa alasan sinyal, dia ada di situ. Jadi ketika kalau dulu, kalau misalnya pas di online, dia masih bisa nggak ada sinyal karena ngelihat orang tuanya mungkin alasannya itu gitu. Tapi pas Mohon di maaf sekolah, putus-putus gitu ya. iya gitu. Masa di sekolah dia tiba-tiba gitu kan, nggak mungkin juga. Kenapa Dia kamu tiba-tiba nge-freeze? Ganti virtual background, Pak. Iya, Kan nggak terus mungkin. dia bilang saya lagi nggak on cam Pak gitu. Terus dia nggak ngomong saya lagi unmute, lagi mute Pak. Gitu. Kan nggak mungkin gitu. Jadi dia juga bingung. Rule-nya online sama rule-nya offline kan berbeda ya. Karena kalau misalnya kayak di ini nih kejadiannya di mahasiswa juga, ketika di online kan dia keluar masuk di Zoom, ya kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau dia mau keluar masuk kelas, itu kan kelihatan rek susurumputan kumaha oke kan kelihatan, nu ngobrol oke kelihatan gitu. Iya, Jadi mau bersembunyi sehebat apapun, ini aku translate dulu ya. Mau sembunyi nah, sehebat apapun, kalau lagi offline mah pasti ketahuan ya. Susulumputan itu keterampilan menyembunyikan diri. Silakan, barangkali ada yang mau open mic untuk sharing, curhat, tanya. Silahkan Lala. Gercep sekali Lala. Silahkan. Assalamualaikum Kang Zen, Teh Detri. Waalaikumsalam. Mangga gimana? Lala. Mau sedikit sharing dan bertanya juga sih Teh Detri. Kebetulan saya adalah guru SD. Nah, terus ada salah satu anak yang agak berbeda nih, jauh berbeda dengan teman-temannya. Dia itu suka nangis, jadi sehari bisa sampai 2-3 kali menangis. Biasanya karena tidak mengerti, Teteh. Jadi kalau nggak ngerti itu langsung nangis. Tapi yang saya lihat itu sebenarnya lebih ke motivasi belajarnya, ini judgement. Tapi memang motivasi belajar itu nggak ada. Jadi, aduh nggak bisa nih, gimana ya? Ya udah deh nangis aja gitu. Jadi kayak nangis itu jalan keluar. Jadi senjatanya gitu ya. Betul, karena level 1 full online, level 2 masuk nangis terus dikasihani sama gurunya. Sekarang kan udah kelas 3, udah 10 tahun. Jadi sama saya pribadi tuh tidak dikasihani Teh. Akhirnya lebih ke memangnya selesai dengan cara menangis gitu. Tapi ternyata sampai saat ini tuh jadi tambah banyak menangis, bahkan tidak menjawab apa-apa Teh kalau ditanya. Itu harus bagaimana kan ya gitu. Ya berarti kalau misalnya memang begitu, kita juga harus diskusi sama orang tuanya ya, yaitu kerjasama dengan orang sekitarnya gitu ya, bahwa kondisinya seperti ini. Memang kalau di rumah seperti apa? Jangan-jangan di rumah nggak diajarin juga. Maksudnya bukan diajarin, ayo belajar gitu ya, tapi dikenalkan. Mengelola gitu. emosi ya. Ya gitu. Jadi di rumah juga mungkin ketika dia menangis, apa yang dia inginkan itu diberi.
Jadi ya udah iya, di iya, iya. sekolah juga dia melakukan itu gitu. Iya, Padahal saya betul. nggak suka belajar gitu. Ya udahlah, hal yang bisa saya lakukan adalah menangis gitu. Menangis Dan di 2 level berhasil tadi Ambu. Level 1, level 2 dia berhasil. karena gurunya Gurunya juga juga jadi gitu. kayak orang tuanya. Mungkin yang sama. sama Teh Lala lakukan ini sudah tepat, tapi balik lagi caranya. Bagaimana kita memperlakukan bahwa kemungkinan dia juga memang ada rasa takut gitu ya, ada rasa cemas. Saya udah kelas 3 atau misalnya dia calistungnya gimana? Nah, nanti kan berkaitan sama yang materinya Materi kemarin ya. ini ya, gitu. Siapa tahu yang bikin ternyata misalnya dia belum bisa baca sampai kelas 3 gitu ya, ternyata ada hal di fisiknya gitu ya, dia memang belum berkembang dengan optimal sesuai dengan usianya. Misalnya itu kalau misalnya dari teorinya itu bisa jangan-jangan dia belum merangkak gitu ya. Jadi dia untuk duduk diam seperti ini aja itu menurut dia tuh siksaan gitu ya. Jadinya ya dia keluarannya menangis. Berarti kan itu harus ada terapinya dulu gitu. Jadi kita harus komunikasikan juga sih ya. Kasihan ke anaknya tidak berkembang gitu. Yang dia tahu emosi hanya menangis aja. Padahal ada emosi positif juga sebenarnya. Betul. Kasihan nanti takutnya pas udah dewasa habis air matanya. Dihabisin pas kecil, nggak bisa galau, nggak bisa jadi anak senja. Kalau jadi tegar mah nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya. Oke, nuhun ya Teh Detri, Kang Zen. Satu lagi, mangga terakhir, barangkali ada yang mau curhat sambil nanya, sambil sharing. Ini di kolom chat juga ada yang menarik ya, ada Kak Dian. Saya nggak sempat buka chat. Kak Kusvani Putri katanya, sama saya juga Ambu, saya punya anak kembar. Iya, usia itu 20 kebayang. bulan. Hebat. Nangis dua-duanya, saya ikutan nangis. Nah, bapaknya pulang bingung, bapaknya ikut nangis. Mertuanya datang, mertuanya ikut nangis. Nggak apa-apa, seru. Iya, betul. Tapi jangan sampai si nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Saya juga nangis, beres, tapi jadinya, oke, berarti ini harus apa yang dilakukan. Jadi gitu. Jadi tetap diarahkan ya. Jadi kita tetap nangis, oke, dengan nangis ini kita harus bisa fokus lagi, oke, nggak apa-apa. Daripada marah-marah gitu ya, kan kalau dengan nangis, kadang pernah jadi respon anak saya jadi yang Ambu kenapa gitu, jadi ya dia jadi ngeh gitu kalau saya nangis, ya Ambu sedih karena Ambu nggak tahu kakak maunya apa, Ambu nggak bisa ngelakuin itu misalnya gitu ya. Jadinya akhirnya kita berdiskusi gitu ya, maafin kakak dong gitu. Oh iya, sama kakak Ambu juga minta maaf. Jadinya ada perilaku gitu. Tapi misalnya ada yang nanya, berarti Ambu nggak pernah marah dong? Oh, tentu tidak gitu ya. Saya marah-marah terus. Tanda tinggi itu di setiap pagi hari gitu ya. Nah, kalau udah marah terus nggak sengaja, misalkan refleks nih kata Kak Adel nih ya, tiba-tiba nyubit, nendang, ngebanting, smackdown. Wow. Itu gimana tuh? Nah, ini bercanda, nanyanya cuma nyubit doang. Kalau misalnya nyubit itu emang refleks gitu ya. Tapi gini, kalau itu sampai sudah dilakukan, bukan berarti kita juga langsung refleks minta maaf. Jadi biarkan dulu dia rilis, baru dia sudah tenang, baru kita bilang maaf ya, tadi sudah mencubit. Karena kalau kita refleks, ya kalau misalnya kita refleks nyubit, kita juga kaget kan ya, weh udah nyubit gitu ya, terus pas ngelihat, aduh bohak deh, bohak itu gitu ya. Menimbulkan bekas. Ya, menimbulkan bekas gitu ya. Nah, itu kan kebayangnya. Tapi sebenarnya anak itu pemaaf banget sebenarnya. Jadi mereka itu tenang aja gitu ya. Jadi kita juga harus diam dulu. Baru nanti setelah kita tenang, baru kita kasih tahu, maaf ya. Tadi sebenarnya nggak sengaja. Gitu. Kita juga kenapa kita melakukan hal itu. Tapi itu bukan harus dilakukan gitu. Jadi jangan sampai membuat kita jadi marah lagi gitu. Jadi diskusi lagi. Ambu ini nih ada yang mau klarifikasi nih. Emang bener ya kebanyakan mama-mama itu kalau marah suka silent treatment, kata Kak Dian Novianti, sambil gerasak-gerusuk kayak banting panci kalau lagi nyuci. Jadi anaknya kadang-kadang bingung ya. Ya pas mau ngebantu nggak usah gitu ya. Atau enggak sini. Karena itu biasanya mamahnya nyuruh
satu, mamahnya udah bikin 2 pekerjaan, si satu ini belum dikerjain. Nah, biasanya itu yang bikin marah. Jadi kalau orang tua gitu ya, biasanya ketika bukan orang tua aja sih, pasangan gitu ya, perempuan khususnya, biasanya suka kalau diminta minta sesuatu pengen langsung dilakuin, bener nggak sih? Kalau Kayak para sosis so nice ya, lelaki, tinggal love gitu ya langsung. ya kalau misalnya laki-laki bilang iya, tapi masih megang handphone, kan itu yang bikin kesel sebenarnya ya, gitu. Jadi, iya pok torolong ya. gitu. Jadi kalau dibilang Pok torolong tuh langsung ya, sequence-nya tuh langsung. Iya, Gitu misalnya, namanya pok torolong dalam bahasa Sunda. misalnya, pang ambilin sapu gitu. Dilihatnya posisinya masih sama, kita udah lagi nyuci piring, selesai nyuci piring teh masih posisinya sama, sapunya oh iya bentar, ternyata baru selangkah gitu. Nah itu juga, tapi kan kata dokter itu juga memang ya, laki-laki mah emang gitu. Bukan dokter Boyke. Jadi kalau laki-laki memang pakai otak kiri ya, jadinya emang begitu. Enggak sih, kalau Dokter Aisyah Dahlan. Kalau ini mah pengakuan dosa aja mewakili bapak-bapak. Jadi kalau laki-laki bilang iya itu bukan iya mau ngerjain, tapi iya meh cicing heula gitu. Ya supaya diem aja dulu gitu. Ya supaya nggak banyak ngomong. Padahal yang dimintanya apa lupa. Itu tadinya apa gitu. Tadi pas udah mau dikerjain, gini udah selesai, udah dari tadi. Nah, misalnya jadinya itu kan. Misalkan ganti galon aja, disuruh ganti galon aja, iya. Punya, loh ini udah diganti. Iya kan udah bisa. Jadinya makanya kenapa harus komunikasi sama pasangan gitu. Silent treatment-nya itu memang emang udah kesel banget aja kayaknya. Makanya nggak cukup sekali. Jadi kalau minta tolong suami itu sambil ditunggu, Pak ganti galon. Iya, kita liatin ganti aja galon. di situ. Iya, nungguin. Nah, baru kalau bergerak baru udah. Kalau nggak gitu susah. Alhamdulillah. Daripada nanti dibuka banyak bocoran yang lain, mending kita sudahi saja ya. Kita mungkin ketemu di lain kesempatan. Yes. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyimak. Seru sekali. Ya, kalau teman-teman masih kurang bisa menenangkan diri walaupun sudah paham soal emosi ini, besok masih ada Umi ya, Umi Linda. Kita akan ngobrol-ngobrol soal seni menenangkan. Benar nggak ya itu ya? Aku takutnya salah temanya. Menenangkan diri katanya. Menenangkan Jadi diri, ketika sudah mengelola emosi harus menenangkan diri. Tenang. Karena kadang kalau kita panik, emosi itu akan muncul, karena tadi ya respon alamiah, emosinya muncul tanpa kendali. Maka kita harus booster sama seni menenangkan diri. Cakep banget, luar biasa. Ambu, nuhun pisan ya, mudah-mudahan tidak kapok bergabung dan bergaul. Kalau teman-teman butuh konsultasi sama Ambu lebih dalam, tinggal kontak Makna aja, nanti kita akan sambungkan hubungan sama Ambu ya. Iya, betul. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Sekarang seperti biasa sesi foto-foto nih. Asik. Teman-teman silahkan yang sudah siap di on kamera tuh ya. Tuh, udah sekeluarga tuh ya di kasur ya sampai rebahan tuh. Nah, itu berarti kan sekeluarga yang mendengarkan. Bagus. Betul. Nah, silahkan dihitung sampai 5. Kalau sampai 5 belum buka kamera juga, saya hitung lagi ya. Silahkan Teh Bos untuk memberikan aba-aba. Ini ada 3 nih ya, ada 3. Bunda-bunda dan ayah-ayah, silakan. Dan juga untuk anak-anak dibuka kameranya. Ada gaya tertentu nggak, Ambu? Ada gaya tertentu nggak? Oh, ini mah udah ya, Cenah. Udah. Ya, lope gitu. Udah ya. Nah, coba yang lain. Apa begini nggak boleh ya? Kalau ini kayak itu aja boleh begitu boleh. Sailor Moon, Sailor Venus. Kayak Sailor Moon. Ya, ayo tangannya. Oke, siap. Kita slide pertama dulu yang banyak buka on cam-nya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, masih ada yang muter-muter itu kameranya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sebentar ya. Saya juga pengen moto, tapi tangan saya di sini gimana kah? Satu tangan aja. Oh ya, gini aja ya. Jadi saya bisa mencet juga. Nah, buat teman-teman juga sambil sekalian capture, jangan lupa tag ya. Ada Ambu Detri, Instagramnya apa? Ada yang mau DM, nanya konsultasi. Di Sevianme, Sevianme E-nya 2. @Sevianme ya di IG ya. Silakan follow. Jangan lupa nanti tag kita untuk story-story. Kemarin juga ya pas Mbak Afi ini banyak juga yang
ngetagin. Seru. Seru, Jangan lupa seru, nge-tag. bener, seru banget. Nah, Ini sekarang Oke. yang slide kedua. Oh, masih ada ya? Masih atuh, Ambu. Siap. Oh, nggak pada ini ya, on cam ya. Sok, apa ya? Apa ya? Reaction aja, reaction. Oh, reaction. Berarti kita mah udah ya yang on cam ya, berarti udah. Bener. Oh. Silakan reaction, terserah mau reaction apa aja. Satu. Oke. Langsung ya, 1, 2, 3, cekrik. Mantap. Nah. Mangga Kang Zen, Sudah? off dulu. Hatur nuhun. Ya, terima kasih ya Ambu. Hatur nuhun pisan teman-teman semua. Sampai jumpa besok di Seni Menenangkan Diri. Barangkali teman-teman butuh ditenangkan atau menenangkan orang lain, kita simak besok dari Umi Linda ya yang akan sharing. Ambu, hatur nuhun pisan Ambu ya. Sami-sami, hatur nuhun sudah sharing-sharing dipercaya. lagi. Makna wellness Teman-teman oge, semua hatur juga. nuhun. Iya. Pamit. Semuanya hatur nuhun. Iya. Wabarakatuh. Sami-sami. Izin live ya. Yes. Udah digedor pintunya. Udah pada pulang.